7 kakak perempuanku yang cantik bab 502 melanggar pekerjaan. Pria ceroboh juga punya mimpi. Bercita-cita menjadi kaligrafer dan pelukis. Hanya saja sangat sulit bagi artis seperti ini tanpa ranjau di rumah. Jalan keluar teraman tidak lebih dari seorang guru dan dokter. Nah, untuk ngelantur, kamu perlu punya tambang di rumah untuk belajar kedokteran. Latar belakang keluarga pria ceroboh itu biasa saja, dan orang tuanya berharap dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil. Jadi dia lari dari rumah karena marah. Sejak itu, ia menjadi pelukis pengembara. Saat itu, Guru Yunlu belum menjadi terkenal, dan lelaki jorok itu tidak meniru gaya melukis siapapun, ia hanya melukis sesuai gayanya sendiri. Hanya, tidak ada yang menghargainya sama sekali. Jadi lelaki ceroboh itu melukis banyak hal sebelumnya, hanya cukup untuk makanan dan pakaiannya. Uang untuk makan dan pakaian ini masih dianggap iba oleh banyak orang, dan sedekah yang diberikan kepadanya bukan karena lukisannya. Pria yang ceroboh dapat dianggap memiliki tulang punggung, dia lebih suka menggunakan metode setengah mengemis ini untuk tetap berpegang pada mimpinya daripada kembali dan berkompromi dengan keluarga. Setelah mengembara untuk waktu yang lama, dia benar-benar mengembangkan temperamen yang sulit diatur. Sampai suatu hari, karya Guru Yunlu ternyata, dan segera memicu tornado di lingkaran kaligrafi dan lukisan. Ketika lelaki ceroboh itu melihat karya Guru Yunlu, dia tiba-tiba tampak merasakan resonansi emosinya. Belakangan, semakin dia menonton, semakin dia kecanduan, dan semakin dia menonton, semakin dia mengagumi. Karena lukisan pertama yang dia lihat di majalah yang dia ambil adalah elang bertengger di pohon, dan banyak ahli kaligrafi dan pelukis berkomentar bahwa Guru Yunlu adalah seorang jenius yang langka dengan gaya yang unik dan fundamental yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Untuk membuktikan dirinya, lelaki ceroboh itu memutuskan untuk meniru gaya Tuan Yunlu mulai sekarang. Itu juga sangat sulit pada awalnya, dan baru beberapa tahun kemudian saya hampir tidak bisa meniru jejak pesona, yang juga karena pengalaman mengembara. Jadi ketika tim pria bertubuh pendek itu datang untuk memujinya, bisa dibayangkan betapa bersemangatnya pria ceroboh itu. Setelah mengembara selama bertahun-tahun, seseorang akhirnya menemukan bakatnya. Mendengar dari pria berkepala pecah-pecah bahwa dia bisa mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah mewah untuk bermain sebagai model muda, pria ceroboh itu menjadi semakin bersemangat dan bertanya bagaimana dia bisa memiliki mimpi seperti itu. Baru kemudian saya mengetahui bahwa pria bertubuh pendek itu ingin dia berpura-pura menjadi Tuan Yunlu untuk menipu uang. Pria ceroboh itu segera berhenti. Tuan Yunlu adalah idolanya. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Bukankah ini merusak reputasi Tuan Yunlu? Bukankah ini menghujat Guru Yunlu? Pria ceroboh itu berkata dengan marah bahwa dia tidak bisa melakukannya, sama sekali tidak bisa melakukannya. Tim pria berkepala dua juga tidak menyerah, dan setelah waktu yang lama, mereka semua mendatanginya, membujuknya, dan menyihirnya. Hingga suatu hari, pria bertubuh pendek itu langsung menarik uang tunai 100.000 yuan, tidak menggunakan kartu atau cek, hanya menggunakan tas berisi uang 100.000 yuan dan melemparkannya ke depan pria ceroboh itu. Anda harus tahu bahwa lelaki ceroboh itu telah menjalani kehidupan yang menyedihkan sejak dia melarikan diri dari rumah. Tiba-tiba, 100.000 yuan ada di depannya, dan itu semua adalah tumpukan uang merah. Dampak macam apa ini? Pria ceroboh itu tidak punya pilihan selain menerimanya dengan air mata berlinang. Maaf idola, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda, tetapi karena mereka memberi terlalu banyak. Sejak saat itu, geng Master Yunlu palsu ini secara resmi dibentuk. Dan banyak uang telah ditipu. Hanya saja tidak ada yang mengira bahwa mereka akan bertemu Tuhan hari ini. Pria ceroboh itu berlutut di tanah dengan plop. Ya, dia berlutut di depan Lu Yun. Tidak ada yang memaksanya. Rasa bersalah yang sangat besar di hatinya yang mendorongnya untuk berlutut di depan Lu Yun. Tuan, tolong maafkan pelanggaran dan ketidaktahuan saya, mulai sekarang.
Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Wow! Pria ceroboh itu berteriak dengan wow. Orang-orang di sekitar yang sudah lama lamban terbangun oleh teriakan nyaring pria ceroboh itu, dan mereka semua memiliki ekspresi masam. Baru saja, mereka benar-benar membantu Guru Yunlu palsu untuk mengkritik Guru Yunlu yang asli. Absurditas macam apa ini? Beberapa pengusaha kaya yang berlari untuk menarik uang kembali sekitar waktu ini, dan melihat Guru Yunlu yang mereka pikir sedang berlutut di depan seorang pemuda. Tiba-tiba tercengang. Apa situasinya? Setelah bertanya kepada orang-orang di sekitar, saya menyadari bahwa pembalikan yang mengejutkan terjadi pada saat mereka pergi. Hampir ditipu. Untungnya, Master Yunlu yang asli muncul. Segera setelah itu, hampir pada saat yang sama, para pengusaha kaya ini melihat elang bertengger di pohon yang dilukis oleh Lu Yun. Matanya sepanas mereka. Ini yang asli. Mereka baru saja akan berbicara, tetapi pada saat ini, Lu Yun mengangkat tangannya dan terkejut, dan elang bertengger di pohon yang baru saja dia gambar berubah menjadi puing-puing dalam sekejap. Ini. Mata semua orang tertuju. Sebuah lukisan bernilai ratusan juta, hancur begitu saja. Seperti yang diharapkan dari Master Yunlu, dia benar-benar berubah-ubah. Semua orang patah hati sampai mati, seolah-olah apa yang baru saja Lu Yun hancurkan adalah jutaan mereka. Sebaliknya, Lu Yun tidak menunjukkan ekspresi tertekan, tetapi menoleh untuk melihat pria berpotongan 1 inci itu, dan berkata dengan senyum main-main, "Aku bersedia mengaku kalah, hanya menunggumu untuk berlutut dan bersujud." Ekspresi kusam di wajahnya. Pemuda ini menggambar elang bertengger di pohon, dalam waktu kurang dari 2 menit, dan setelah selesai, dia menghancurkannya. Dia jelas tidak ingin mereka memanfaatkannya. Sialan, aku tidak peduli apakah kamu benar-benar Guru Yunlu atau bukan. Jika kamu berani menghancurkan pekerjaan kami, aku akan membiarkanmu berbaring dan keluar dari sini hari ini. Tim mereka sama sekali bukan pecinta kaligrafi dan lukisan, juga bukan penggemar Master Yunlu, itu hanya geng penipu. Menemukan pria yang ceroboh juga karena dia berguna. Sekarang seseorang melompat keluar untuk menghancurkan pekerjaan mereka, apakah dia Tuan Yunlu atau bukan, itu sudah berakhir untuknya.